Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Hari ini kita akan membahas beberapa koin yang kemungkinan bisa menarik ya untuk ditambah lagi gitu ya. Untuk khususnya di tahun 2021 ini gitu. Nah, kita mulai dulu ya. Kita lihat dari ranking para koin ini ya. Pendarahan yang selama ini terjadi, kita lihat Bitcoin sudah terlihat terjadi kenaikan ya. Dan kita lihat koin-koin lain seperti Cardano, Binance, dan 10 besar ya, tetap pada posisinya masing-masing. Jadi walaupun terjadi turun ya, anjlok gitu selama beberapa hari ke belakang ini, mereka masih tetap pada posisinya masing-masing, bahkan seperti Dogecoin aja masih di ranking 14 aja gitu. Jadi terlihat kalau ini semua adalah hal yang wajar ya, sebuah koreksi yang wajar begitu. Walaupun banyak berita-berita yang buruk maupun berita yang baik begitu. Tapi tidak banyak terjadi perubahan dari segi posisi. Video kemarin saya membahas tentang prediksi harga Binance dan Cardano ya. Kalau kita lihat sebenarnya Cardano harganya masih stabil ya. Pada harga kemarin ya harganya di 17.000, 17 ribuan. Jadi kalau Anda mengambil posisi buy pada waktu video saya buat, ya mungkin Anda sudah untung sekarang ya. Walau dia tidak terlalu terjadi kenaikan signifikan. Tapi Cardano ini tetap mempunyai sebuah prospek ya. Kalau kita lihat dari berita juga ya. Baru-baru saja ada berita ya di India bahwa 250 juta US dollar menginvest Polkadot dan Cardano begitu. Dan itu ya tentu saja sebuah berita positif lagi. Jadi kalau kita lihat pun dari segi grafik ya, tampaknya Cardano ini masih bisa ditumpangi begitu. Jadi Anda yang ingin masuk lagi gitu ke Cardano ini belum bisa dibilang ketinggalan kereta gitu, masih masih bisa Anda masuk sekarang gitu. Karena harga pumpnya itu ya, kalau kita lihat di 24.000, itu di harga all new time high-nya gitu. Dan itu mungkin saja bisa kembali ke sana gitu. Karena kita lihat dari beberapa berita positif yang membahas tentang Cardano ya, bahkan di kedepannya juga ya, sangat masih optimis gitu. Begitu juga dengan Binance ya, Binance juga ya dengan optimis sekali ya, kalau itu kita sudah sama-sama tahu ya dengan prospek Binance ini ya. Kalaupun kita lihat dari grafik juga ya, di sini dia sudah 3,6 juta ya. Sementara video yang kemarin saya bilang untuk mengusulkan mengambil posisi buy adalah di harga 3,1 jutaan ya. Dan jika Anda mengambil posisi buy, ya selamat, Anda profit. Kalau Anda take profit sekarang ya. Tapi kalau Binance ini memang sangat baik juga untuk investasi dan sangat baik juga untuk trading ya. Seperti ini ya, harga sekarang ini kan berada di sekitar 3.600.000-an ya. Kalau saya lihat di sini akan terjadi penurunan lagi, tapi koreksi yang wajar aja begitu. Dan kemungkinan akan terjadi koreksi menuju garis golden buy lagi ke arah 3,2 atau 3,3 juta gitu. Nah, di situ nanti kalau terjadi penurunan lagi di 3,2 juta atau 3,3, Anda boleh lagi mengambil posisi buy dan nanti terjadi kenaikan, Anda jual lagi aja. Itu bagi Anda trader ya. Jadi ya kalau Anda trader, ambil aja target-target 5%, 10%, Anda sudah untung itu sebenarnya. Nah, sementara kemarin video yang kemarin saya buat kan saya bahas di sini ya, di harga 3 jutaan, 3 juta seratusan ya. Itu harga bottom pada waktu itu gitu. Dan memang terjadi kenaikan pada waktu itu menjadi sampai ke 3,2 ya, dan terjadi koreksi lagi. Nah, makanya kemarin saya bilang ambil target-target yang tidak usah terlalu tinggi, di 5%, 10%, atau 15% begitu. Nah, kalaupun Anda mengambil posisi 5% ya Anda sudah take profit sebetulnya. Dan terjadi koreksi lagi, Anda buy lagi di harga 2,9 atau 2, atau di 3 juta gitu, Anda sudah untung lagi sekarang begitu. Dan kemarin juga saya bilang bahwa tidak akan mungkin sampai ke 2.500.000 dan memang benar ya tidak mampu menembus itu. Bahkan hanya jatuhnya di 2,9 aja gitu. Dan sekarang terjadi kenaikan lagi. Dan kemungkinan ini juga akan terjadi koreksi lagi karena kalau kita lihat dari Bollinger Band ya, kalau dia itu sudah berada di uppernya gitu, di upper band, dan itu biasanya akan terjadi penurunan ya. Seperti grafik-grafik yang lain kita lihat ya, yang lalu-lalu ya, semua yang berada di upper band ya pasti akan terjadi pantulan ke bawah. Begitu juga di lower band, dia akan terjadi pantulan lagi ke atas. Begitu juga dia berada pada posisi di atas ya, dia akan terjadi pantulan lagi terus gitu.
seperti sekarang ini juga ya. Ya ini juga kan kemungkinan besar akan terjadi koreksi lagi, dan di harga 32 atau di 33 juta ya, Anda boleh buy lagi lah gitu. Nah, di sini ada sedikit menarik ya, sebuah berita ya dari seorang analis, namanya seorang Austin Arnold. Dia mengatakan ya bahwa 5 altcoin pada tahun 2021 ini bisa menambah 10 kali lipat kekayaan Anda gitu. Ada 5 altcoin. Nah, kita lihat ya. Berikut altcoinnya yaitu Synthetix, SNX. Ini ada di Indodax. Anda bisa mengambil posisi buy kalau mau ya. Ini menurut analis Arnold Austin ya. Ya, jadi mungkin bisa Anda pertimbangkan juga ya. Karena bisa dibilang dia bukanlah analis sembarangan begitu. Karena saya juga sebenarnya selalu berpatokan pada analis-analis ini gitu. Ada beberapa situs selalu membahas tentang koin gitu ya. Saya juga selalu sebenarnya melihat para analis itu gitu. Bukan sepenuhnya saya sendiri yang menganalisa ya, tapi menurut beberapa analisa-analisa luar negeri ya yang berkelas dunia ya, dan saya mengambil kesimpulan dari situ. Jadi saya bukan asal-asal menganalisa gitu ya. Saya bilang ambil buy, saya bilang ambil sell gitu ya. Saya nggak sembarangan seperti itu gitu. Takutnya ya nanti jadi banyak yang nyangkut ya. Jadi saya selalu lebih main aman aja daripada saya menganalisa gitu ya. Ya saya akui diri saya tidak seorang analis yang sangat handal gitu. Biasa aja gitu. Saya juga tetap berpatokan pada analis-analis ya, berkelas dunia gitu. Seperti ya salah satu ini Austin Arnold gitu. Salah satunya ya Synthetix ini ya. Ini bisa Anda pertimbangkan ya untuk mengambil posisi ya. Kita lihat harganya ada di yang terendahnya adalah di 240.000 dan tertingginya 293.000 ya. Dan harga sekarang di 285.000 begitu. Jika Anda ingin mengambil posisi di Synthetix coin ini ya, ya boleh-boleh saja ya kalau Anda berpacuan pada Arnold Austin itu tadi gitu, seorang analis itu gitu. Ya semoga saja ya. Biasanya para analis itu ya bagus-bagus sih targetnya gitu. Itulah untuk Synthetix ya. Semoga bisa jadi pertimbangan buat Anda. Dan kalau kita lihat ya berikutnya adalah Cardano ya. Kita sudah tahu ya kalau Cardano memang sangat bagus ya. Dan dia juga mempunyai target itu di 50 hari ke depan gitu. Ya mungkin sekitar 1,5 bulan ya dari bulan Maret ini gitu ya. Dan dia mengatakan sekarang Cardano itu sudah 80% decentralized gitu ya. Di 31 Maret ya nanti itu sudah 100% decentralization gitu. Jadi ya sudah oke lah gitu ya. Kalau Cardano ini gitu, seperti kata Hawkinson yang seorang founder Cardano ini gitu ya. Dan inilah ya 5 altcoin yang patut Anda pertimbangkan untuk membelinya ya, Synthetix, Cardano, Litecoin gitu ya, Uniswap dan Stellar ya, SLM gitu. Dan yang paling menarik di sini ya Litecoin ini sebenarnya tadi saya agak menggelitik nih. Jadi dia menganalisa ya. Jadi ini ada videonya nih, Anda bisa lihat juga ya. Nama channel dia itu Art Daily kalau nggak salah. Dan di sini dia mengatakan ya kalau Litecoin ini bisa mencapai ke harga 2.740 US dollar gitu di tahun ini gitu ya. Dan sekarang kita ketahui harga Litecoin ini berada sekitar 2 jutaan ya. Nah, sekarang ada di harga 2.400.000-an gitu Litecoin ini. Dan dia meyakini ya kalau Litecoin itu akan sampai di 2.740 ya sekitar 30 jutaan itu. Dan sekarang harganya 2.400.000 akan sampai ke 30 jutaan gitu di tahun 2021 gitu. Ya hal-hal ini ya mungkin bisa Anda pertimbangkan gitu untuk investasi di Litecoin ya. Tapi ini seorang analis ini selalu lebih ke arah long term ya, jangka panjang dan investasi gitu. Dia analisanya ke arah itu. Kita patut mengapresiasi ini ya. Semoga ini bisa menjadi layak untuk kita pegang gitu dan melakukan investasi. Ya, itu kembali kepada Anda ya. Kalau saya sih Litecoin belum ada sih saya punya sejak awal saya bermain kripto ini. Ya tidak pernah saya membeli Litecoin gitu. Tapi kalau Anda merasa tertarik di Litecoin ini ya silakan saja. Menurut saya ya semua yang saya katakan ini kan selalu ada dasarnya ya. Tidak asal-asal saya bilang buy apa gitu, sell gitu ya, hold gitu. Saya tidak seperti itu begitu. Saya selalu melihat landasannya gitu. Dari mana informasi itu saya ucapkan ya. Dan ini berikut ya Uniswap ya. Kalau Uniswap kita sudah tahu ya. Beberapa yang lalu juga sekitar mungkin 3 minggu atau sebulan yang lalu juga saya membuat video tentang Uniswap dan ada kalau nggak salah 4 hari yang lalu juga tentang Uniswap ya.
Memang ini memang berprospek ya, namanya ini yang lagi ngetren memang. Koin DeFi ya, Decentral Finance gitu, yang memang benar-benar berinovatif gitu. Ya, bisa dibilang multi finance lah yang bisa merangkum sebuah bank gitu secara decentralized gitu ya. Nah, selanjutnya SLM. Ya, SLM ini memang menarik ya kalau kita lihat harganya juga banyak kejutan gitu. Kalau dilihat dari sejak 2017 gitu banyak kejutan gitu. Dan SLM ini kalau buat saya cukup bersahabat ya. Karena saya sangat banyak untung sebenarnya dari SLM ini gitu. Bahwa SLM inilah yang membawa saya ke dunia kripto sebenarnya. Yang tadinya saya hanya beli dengan harga 1 juta gitu. Kemudian naik menjadi 5 kali lipat. Kemudian saya jual dan membeli beberapa koin lain dan beberapa koin itu juga naik berlipat-lipat. Ya udah saya jadi terjun di dunia kripto. Ini sejarah saya dengan XLM gitu. Nah, kalau kita lihat XLM ini ya, kalau dia di sini berhubungan dengan stablecoin USDC ya, sebesar 6 miliar US dollar gitu sudah landing di, maksudnya landing itu maksudnya dia sudah bisa masuk ke dalam credit card Visa gitu loh. Jadi Visa itu sudah mengadopsi juga XLM ini gitu. Jadi kalau Anda punya XLM gitu, jadi Anda bisa top up kartu kredit Anda gitu. Jadi Anda bisa belanja dengan kartu kredit Anda tapi menggunakan XLM. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Kalau saya agak kurang begitu menganalisa tentang SLM dengan Visa ini, ya boleh Anda koreksi gitu. Jadi kalau saya lihat ya, analisa Austin Arnold ini ya memang bisa terjadi ya. Tapi yang agak menggelitik saya sih di Litecoin aja sebenarnya. Kalau koin-koin yang lain ini saya yakin sekali, Synthetix, Cardano gitu ya, Uniswap udah pasti ya, XLM sudah pasti ya. Eh, tapi Litecoin ini ya yang setahu saya dari sejak zaman dulu gitu ya. Seingat saya harganya pun kalau di tahun 2017 itu harganya sekitar 1 jutaan gitu begitu aja terus. Bitcoin sudah sampai 10 kali lipat dia tetap 1 juta, 2 juta begitu santai gitu harganya. Nah, ini di sini dia bilang sampai 2.740 sampai 30 juta. Nah, ini menurut Arnold Said ya, Arnold Austin bilang ya. Ya semoga ya aja ya. Ya semoga saja ya bagi Anda yang ingin investasi di sini, semoga menjadi sebuah keuntungan buat Anda gitu. Ya itulah sekilas ya tentang berita-berita ini begitu ya. Karena kita lihat Bitcoin sudah terjadi positif ya. Dan tentu saja altcoin yang lain juga akan hijau semua. Nah, di sini ada menarik juga nih Shark Tank, Star Who Called Bitcoin ini. Jadi di tahun 2019 dia bilang Bitcoin ini sampah gitu loh. Koin sampah, gila nggak nih orang nih. Tapi di sekarang ini now investing in Bitcoin. Jadi dia sekarang ini investasi di Bitcoin dan Ethereum. Nah, begitu-begitulah kadang-kadang ya berita ini gitu. Gampang-gampang aja menjilat ludah sendiri gitu. Kemarin bilang sampah, sekarang bilang oke gitu. Ya, Anda memang harus tetap bijak ya. Makanya selalu saya bilang cari referensi lain, tetap diskusi dengan teman-teman terbaik Anda gitu ya. Makanya ya jangan lupa subscribe ya dan Anda bisa dapat informasi selanjutnya begitu ya. Yang tadinya nanti kita bahas dia bilang koin sampah, ya nanti ada konten lagi saya buat ya dia sekarang investasi lagi di sini. Dan orang-orang seperti ini sangat mempengaruhi gitu pergerakan-pergerakan mata uang Bitcoin ini, kripto ini gitu ya. Jadi semoga ini bisa jadi pertimbangan ya. Sekilas ini saya bahas semua. Semoga Anda bisa mendapat masukan dari sini ya. Dan jangan lupa subscribe, share kepada teman-teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan sebuah referensi yang lain dan lebih jujur ya. Dan dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Anda. Semoga ini sangat bermanfaat buat Anda. Saya ucapkan salam profit.